Penting niatkan diri, siapkan hati untuk pergi ke tanah suci. Mantapkan tekad, minta kepada Allah SWT agar dimudahkan berkunjung ke tanah suci, bisa beribadah, umrah, dan haji. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu sahabat sekalian dari peserta jemaah Madrasah Baitullah yang pada kesempatan hari ini sudah hadir di ruang virtual Zoom. Saat lagi kita akan mulai untuk Madrasah Baitullah bersama dengan Ustadz Ahmad Kuduri LC yang membahas mengenai konsekuensi dari syahadat kita. Apakah syahadat kita itu sudah benar atau belum? Dan apa saja makna dan konsekuensi yang perlu kita tanggung ketika kita sudah bersyahadat. Di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai kami ingatkan untuk bisa presensi terlebih dahulu. Di kolom komentar sudah tersedia presensinya Bapak Ibu. Dan ketika sudah presensi, disiapkan juga tempat alat tulis, kemudian kami mohon untuk bisa mute mic-nya agar ketika nanti penyampaian pematerian oleh Ustadz Ahmad Kuduri bisa lebih fokus dan lebih menyimak dengan khidmat. Kita mulai untuk agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan juga kesehatan, kenikmatan iman dan juga Islam. Pada hari ini kita dapat berkumpul di virtual Zoom di agenda Madrasah Baitullah dengan keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu, dan tak jumpa juga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik. Semoga kita dapat syafaatnya beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Kudori LC yang akan membahas mengenai sudah benarkah syahadat kita, mengenai makna dan juga konsekuensi dari syahadat kita. Dan Ustadz Ahmad Kudori juga sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu kita mulai untuk Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami haturkan langsung untuk forum pada pagi hari ini kepada Ustadz Ahmad Kudori. Apakah sudah bisa tersambung Ustadz suaranya? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Ustadz. Pada Ustadz Ahmad Kudori untuk agenda pematerian mengenai sudah benarkah syahadat kita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعلم أنه لا إله إلا الله. Para peserta Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi yang
segar, yang cerah ya di hari Sabtu ini di awal bulan November ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita mengawali aktivitas kita pada hari ini setelah kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat subuh, ya, dan dilanjutkan dengan doa-doa dan zikir. Kita lanjutkan dengan satu majelis, satu kajian yang insya Allah termasuk di antara yang disabdakan oleh Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ya, tidak ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam satu majelis untuk membahas, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali Allah akan berikan, Allah turunkan sakinah, Allah berikan rahmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang itu disebut-sebut, dikenal-kenalkan, diviralkan di antara para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang disabdakan Nabi tersebut. Jamaah rahimakumullah, serta kajian Madrasah Baitullah yang berbahagia. Tema pada pagi hari ini yaitu ya cukup menggelitik ya. Sudah benarkah syahadat kita? Nah, ini pertanyaan atau judulnya ini pertanyaan yang agak sensitif ini. Jangan-jangan berarti syahadat kita belum benar. Ya. Nah, mari kita ya tentu kalau kita sudah Islam selama ini, saya sudah berapa tahun, saya sudah umroh, saya sudah haji, masa syahadatnya belum benar ya. Nah, mungkin artinya lebih mendalami maknanya ya. Ini jadi mungkin saya meluruskan teman-teman yang membuat tema ini bukan berarti meragukan syahadat kita ya. Karena sebagai seorang muslim pasti sudah benar syahadatnya, sudah mengaku, sudah mengikrarkan ya. Nah, cuman kita ingin menggali lebih dalam tentang kandungan makna dari syahadat itu sendiri. Nah, kita semua tahu bahwa rukun Islam yang 5, ya, bagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis Jibril itu, "Fa'akhbirni anil Islam," ya. Beritahukan kepadaku, wahai Rasul. Ya, waktu itu malaikat Jibril menyerupakan diri seorang manusia, seorang laki-laki, kemudian bertanya, ajari aku Islam, apa itu Islam? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, atau wa anna Muhammadan Rasulullah. Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanyalah Allah. Dan kamu bersaksi bahwa Muhammad atau aku adalah utusan Allah. Ya. Nah, jadi syahadat itu setiap orang yang mengikrarkan ya,
memberikan kesaksian dua hal ya, dua kesaksian itu ya, maka berarti dia telah bersyahadat ya. Kemudian baru yang lainnya, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah ya, wa tasuma ramadan wa tahujjal bait ya. Nah, 5 rukun Islam eh, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama tentang kata syahadah itu sendiri ya. Kata syahadah itu artinya dari kata syahida ya. Syahida yashhadu artinya memberi kesaksian, menjadi saksi ya. Dalam Quran Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ya. La ilaha illa hu. Allah bersaksi ya. Syahidallah. Nah, maka untuk masuk Islam, untuk menjadi seorang muslim itu harus ada kesaksian ya. Maka syahadah itu mengandung tiga makna paling tidak ya. Pertama, syahadat itu adalah mengandung ikrar, pengakuan ya. Al-ikrar, pengakuan. Nah, sehingga ketika seorang itu menyatakan asyhadu, aku bersaksi, itu berarti mengakui ya, mengakui bahwa sebentar ya. Ada pengakuan ya bahwasanya al-iqrar mengakui bahwasanya Allah adalah ilah. Allah adalah satu-satunya ma'bud ya. Jadi ada pengakuan ya. Kemudian yang kedua bahwa syahadat itu mengandung makna arti sumpah ya. Dan kita semua tahu bahwa sumpah itu akan seseorang yang bersumpah itu artinya seorang yang serius, orang yang benar-benar tidak main-main dia. Dan sumpah itu yang diucapkan itu adalah sesuatu hal yang mengikat ya, sesuatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat prinsipnya. Nah, maka kita lihat sumpah itu untuk hal-hal yang hal-hal yang besar. Ada sumpah presiden ya, sumpah pejabat ya, bersumpah ketika orang dalam pengadilan dia disumpah dulu bahwa apa yang dia katakan itu benar-benar tidak apa adanya, bukan mengarang atau bukan berdusta ya. Nah, maka orang bersyahadat maka dia sesungguhnya dia bersumpah ya. Kemudian yang ketiga bahwa syahadat itu mengandung arti mithaq, perjanjian, berjanji. Ya. Sekaligus di dalamnya orang bersyahadat itu berjanji. Ya, mengandung arti janji. Nah, jadi 3 makna dalam kandungan syahadat itu ya, pengakuan, kemudian sumpah, dan yang ketiga adalah sebuah janji.
Nah, ketika orang sudah berjanji, maka janji ini mengikat, dan janji itu haruslah dilaksanakan, harus ditepati. Nah, maka ketika orang telah mengikrarkan, telah berjanji, dan telah bersumpah, nah, maka itulah menjadi sebuah keimanan, menjadi sebuah keyakinan, ya, yang mana keyakinan itu eh, eh, di apa namanya, diucapkan, ya, dengan ucapan, ya, diikrarkan, ya. Nah, kemudian harus didasari juga adalah dengan pembenaran, ya, artinya meyakini kebenarannya. Dan yang ketiga adalah bahwa keimanan yang eh, diamalkan, dilaksanakan. Nah, ketika orang bersyahadat, dia mengikrarkan, mengucapkan dengan lisannya, mengakui, meyakini di dalam hatinya bahwa yang diucapkan itu adalah benar-benar, ya, sungguh-sungguh, ya, dan kemudian melaksanakan segala konsekuensi dari syahadat itu. Ketika seorang telah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa dia hanya menyembah Allah, hanya bertuhan, eh, hanya menuhankan Allah, maka berarti tidak menuhankan yang lain, ya, tidak menyembah yang lain, karena dia sudah mengikrarkan, sudah menyatakan bahwa eh, tidak ada Tuhan yang lain yang disembah, yang diagungkan, eh, yang dituhankan, hanya Allah saja. Ya, nah, itu konsekuensi dalam amal. Ya. Kemudian juga berikutnya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya mengakui benar-benar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka konsekuensi dari syahadat itu, ya, semua perintah-perintah Allah, semua perintahnya Rasul, semua larangan-larangan keduanya, maka menjadi mengikat. Ya. Nah, kemudian tidak hanya cukup itu, ya, maka hal yang telah disampaikan itu, yang diamalkan itu dipertahankan, ya, dipertahankan sampai akhir hayat, ya. Istiqomah, ya. Konsisten dalam keimanan itu, ya, memegang syahadatnya itu sampai akhir hayat. Nah, nah, inilah. Jadi ketika kita sekarang ini, ya, kenapa kita dalam kondisi apapun tetap dalam iman Islam, itulah istiqomah, ya. Istiqomah karena syahadat ini harus terus dijaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, sampai akhir hayat, sampai akhir titik nafas terakhir kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Nah, maka seseorang yang telah menyatakan diri beriman, dia amalkan, dia konsisten, istiqomah, maka di dalam kehidupannya ini akan mendapatkan kebahagiaan hidup, ya, di dunia, ya, pastinya adalah di akhirat. Ya, maka ketika di dunia kebaikan, kebahagiaan yang didapatkan karena keimanannya itu, maka akan di dalam dirinya akan muncul sifat keberanian, asyaja'ah, ya, artinya berani
berani menghadapi segala permasalahan hidup, ya, berani menghadapi segala ujian hidup, ya, nggak ada ketakutan. Apa yang apa yang harus ditakutkan, apa yang harus dikhawatirkan, karena dia sudah merasa bahwa saya uh, sudah berada di jalan yang benar, sudah berada di posisi yang benar, nah, maka tidak perlu ada yang khawatirkan. Kemudian juga akan mendatangkan itminan, ketenangan di dalam batin. Ya. Maka orang yang telah mengikrarkan syahadat itu yakin dia aman, tenang dalam dirinya. Kenapa? Saya sudah benar apa yang saya pilih ini, kehidupan saya ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Ya, ya karena ya di dalam kehidupan ini kadang-kadang orang tidak mendapatkan ketenangan meskipun dia memiliki berbagai banyak kenikmatan, harta yang banyak, ketenaran, ya, apa semua dunia dapatkan, tetapi toh dia tidak merasakan adanya ketenangan dalam hidupnya. Nah inilah boleh jadi karena dia belum menemukan iman, jalan iman itu belum dia lalui. Dia melihat bahwa saadah, kebahagiaan itu cukup dengan materi, padahal tidak demikian. Ya, materi saja tidak cukup. Ya, nah maka kebahagiaan, ketenangan hidup itu ketika seseorang telah di dalam dirinya ada iman dan kemudian dia istiqomah di dalam keimanannya. Nah, kemudian juga bahwa dalam keimanan itu, ya, setelah orang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah, di dalam dirinya penuh dengan optimisme, ya, tenang, ya, tidak ada pesimisme, ya. Apa sekarang ini banyak sekali orang yang stres dalam hidupnya karena melihat masa depan itu selalu tidak ada yang baik, ya, selalu negatif, ya, tidak ada optimisme sama sekali. Nah, orang beriman itu ya, selalu akan muncul optimisme bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Ya. Maka tidak ada yang kemudian perlu saya khawatirkan, tidak ada yang lakukanlah bekerja. Nah itulah kehidupan ketika di dalam hati itu ada ketenangan, optimisme, ada muncul keberanian, ya, ya, tidak ada ketakutan, ya, maka akan mendapatkan hidup yang saadah, hidup yang bahagia. Nah, tentu akhirat terlebih lagi, ya, bahwa akhirat adalah kehidupan setelah dunia yang kita meyakini setelah semua akan ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan atau amalnya. Nah, syahadah ini adalah satu bagian yang paling yang urgen, ya, ya, dan bahkan menjadi hal yang mendasar. Nah, maka kalau kita berbicara tentang pentingnya urgensi dari syahadah, ya, atau syahadatain itu, ya, yang pertama bahwa pintu masuk ke Islam itu adalah syahadah. Ya. Tidak bisa orang menjadi seorang Muslim ya, tanpa bersaksi, ya, tanpa melewati pintu syahadatain. Tidak mungkin seseorang menjadi Islam tanpa
pengakuan terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seorang Muslim dia mengakui ada Tuhan yang lain selain Allah. Nah, maka syahadat ini menjadi pintu gerbang, ya, pintu masuk, ya, ke dalam agama Islam. Nah, maka masuk Islam itu gampang, ya. Makanya dulu Nabi itu gampang kalau kamu mengucapkan, ya, mengikrarkan syahadat berarti kamu Muslim, ya begitu. Ya. Yang kita lihat sederhana sekali, ya. Tidak perlu pakai ya pakai birokrasi yang jelimet, ya. Ya, masuk Islam itu gampang. Ya. Ketika orang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia Muslim, berarti sudah masuk ke dalam Islam. Ya, karena dia sudah mengucapkan itu, ya, mengikrarkan itu. Ya, sederhana sekali. Ya. Ya, jadi jadi masuk Islam itu mudah. Ya, masuk Islam itu mudah sekali. Ya. Lebih susah masuk bandara, apa masuk stasiun, ya. Harus punya tiket, harus punya lama, ya, pakai pemeriksaan lama. Ya. Masuk Islam cukup hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disertai dengan keyakinan dia. Ya, nah maka Masya Allah, betapa mudahnya, ya, untuk menjadi seorang Muslim itu. Ya. Kemudian syahadat ini sesungguhnya adalah inti dari ajaran Islam. Ya. Khulasah ta'alimil Islam. Inti dari ajaran Islam itu, ya, ada dalam syahadatan itu. Ya. Pengakuan bahwa Allah hanyalah satu-satunya yang disembah. Tauhid, ya. Kemudian yang kedua adalah pengakuan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan. Mengakui, menerima, mengimani beliau adalah utusan Allah yang melaksanakan semua perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah kepada umatnya. Nah, intinya ada di syahadatain. Ya. Nah, kemudian juga syahadat itu menjadi titik tolak perubahan. Ya. Ketika orang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, ya, berubah. Yang dulunya dilarang menjadi boleh, gitu, ya. Ya, yang banyak hal, ya. Jadi kalau ini kaitannya, konsekuensinya ini, ya, maka dasar titik tolak menjadi segala perubahan. Ya. Nah, gara-gara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, seseorang itu kemudian mendapatkan tiket untuk bisa masuk surga. Ya. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya. Begitu dia syahadat, maka dia punya peluang, dia punya hak, ya, punya hak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tanpa itu, tanpa syahadat ini tidak mungkin, tidak bisa seseorang itu masuk surganya Allah. Dan syahadat ini juga adalah hakikat dakwah misi para rasul-rasul, ya, para utusan-utusan Allah. Nah, jadi semua nabi-nabi, para rasul utusan semuanya mengajak kaumnya, umatnya untuk menyembah Allah, ya, untuk menuhankan Allah, dan juga mereka juga mengakui bahwa tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang meskipun datang nanti sesudahnya. Dan syahadatan ini
luar biasa keutamaannya ya, dengan kalimat ini yang akan merubah ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini kalau ditimbang dengan dunia seisinya ini niscaya akan lebih berat timbangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya betapa syahadat ini menjadi bagian yang begitu penting, pokok dalam kehidupan, dalam beragama seseorang. Maka ketika dia telah mengikrarkan syahadat ini, dia harus memahami agar syahadatnya ini tetap terjaga, agar syahadatnya ini jangan sampai batal, jangan sampai syahadat ini kemudian rusak. Ya, bagaimana orang kalau berjanji atau melakukan perjanjian, bisa saja perjanjiannya itu batal. Ya, nah maka mesti kita harus pahami rambu-rambunya. Nah maka syahadat itu menjadi sah, menjadi diterima ya, ketika syahadat itu didasari dengan pengetahuan. Orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu tahu artinya apa, maknanya apa. Maka di situ disyaratkan al-ilmu. Ya. Dia harus ngerti, harus paham. Kemudian didasari dengan al-yakin. Ya. Dengan keyakinan, meyakini bahwa kebenaran apa yang diucapkan. Didasari dengan ikhlas. Ya. Karena Allah, artinya tidak menduakan. Ya. Ikhlas betul-betul lillahi ta'ala. Kemudian juga harus dibarengi dengan kejujuran, ya, tidak kepura-puraan. Kalau orang kemudian syahadatnya hanya pura-pura, berarti syahadatnya nggak diterima. Ya, jadi munafik dia. Nah, maka syahadat itu harus dengan kejujuran, ya, kesungguh-sungguhan, bukan dusta atau pura-pura. Juga adalah syahadat itu dibarengi dengan rasa cinta, ya, kecintaan, ya, didasari rasa cinta, tidak ada kebencian dan menerima segala perintah, segala konsekuensi, serta melaksanakan semua tuntutan-tuntutan dari syahadat itu. Ya. Maka kalau boleh diringkas, bahwa syahadat itu harus dibarengi ya dengan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi ridha, kita menerima bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita satu-satunya, tidak ada yang lain, dan Islam adalah jalan agama kita, ya, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai panutan utusan Allah yang diutus kepada umat manusia. Nah ini jadi diterimanya syahadat kita ini ketiga-tiganya ini harus terpenuhi. Raditu billahi robba. Ya, harus ridho, harus rela menerima Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, panutan, ya, dan Islam sebagai agama. Nah, maka ketika tiga-tiganya ini sudah ada, keridhaan ini sudah ada. Ya. Jangan sampai ada orang mengatakan, saya itu percaya kepada Allah. Cuman saya tidak, saya punya jalan sendiri, saya nggak pakai Islam. Ya. Saya juga percaya kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak menggunakan cara Islam, saya pakai cara saya sendiri. Nggak bisa. Ya. Maka itu satu paket.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Enggak boleh kemudian pakai cara sendiri atau cara yang lain. Ya, tidak ada jalan yang lain. Ikut Allah, ya, ikut Rasul, mengikuti cara Islam. Nah, inilah konsekuensinya atau syarat agar syahadat kita itu sah, diterima menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah apa yang kita lakukan ya sehari-hari kita ini juga dalam rangka implementasi terhadap syahadat yang telah kita ikrar. Ya, melaksanakan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, berbuat kebaikan, menolong kepada sesama, berjuang, memperjuangkan tegaknya dinul Islam, ya. Kemudian mencari rezeki yang halal, istiqomah dalam jalan kebaikan. Nah, ini semua adalah implementasi dari syahadatain yang telah kita ikrar. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat memegang syahadat kita ini, istiqomah di dalam syahadat kita ini sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Katan Mas Aziz, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ahmad Khudori atas penyampaian materinya. Masya Allah, teman-teman semua bisa kita pahami lebih ya sekarang setelah mendengarkan dari Ustadz Khudari. Sebelumnya, apakah berkenan dibuka satu pertanyaan atau sudah Ustadz? Monggo silakan Mas. Oh, nggih, siap. Baik, bagi teman-teman semua, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan boleh menuliskan di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan dan bisa kita diskusikan bersama ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan disampaikan. Namun sebelum itu, mohon izin kami menyampaikan sedikit informasi dari kami, dari tim Wonderful Umroh, sembari menunggu Bapak Ibu menulis pertanyaannya di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami umumkan kepada Bapak Ibu semua, Alhamdulillah atas izin Allah, eh, Insya Allah pada tanggal 1 dan 2 hari ini dan besok 1 dan 2 November akan diadakan Haya Fest Syariah Lifestyle Festival yang akan diselenggarakan di Sportorium UMY Yogyakarta. Acaranya gratis dan untuk umum. Nah, kami Wonderful Umroh hadir di sana di booth nomor 35. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu yang lokasi Jogja sekitarnya bisa mampir ke Haya Fest di UMY untuk hadir ke booth kami. Insya Allah ada promo spesial dari kami, promo paket umroh dan haji 2025-2026, kesempatan mendapatkan potongan umroh hingga 2 juta rupiah, dan hadiah menarik untuk 15 pengunjung pertama di setiap harinya. Kami juga menyiapkan banyak informasi menarik seputar umroh tematik, keluarga, dan healing, program haji khusus dan furoda, umroh privat untuk komunitas. Jadi untuk Bapak Ibu yang area Jogja sekitarnya atau Bapak Ibu yang ingin umroh, boleh jangan sampai melewatkan kesempatan ini, mampir hadir di Haya Fest tanggal 1 dan 2 November di booth kami Wonderful Umroh booth nomor 35. Bismillah, Bapak Ibu, mari jadikan perjalanan kita ke Baitullah bukan sekedar ibadah saja, namun perjalanan hati dan keluarga hingga menuju surga. Alhamdulillah kami sediakan boothnya. Kami punya paket-paket terdekat ada di akhir tahun, awal tahun dan juga Ramadan. Keberangkatan 13 Desember, 2 Februari dan juga 3 Maret. Silahkan bagi Bapak Ibu yang eh, sedang ingin umroh, sedang mencari pemberangkatan, bisa datang ke booth kami dan klaim diskonnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin satu pertanyaan, ya Ustaz. Ya, monggo. Baik, untuk pertanyaannya sudah masuk di kolom komentar. Dari atas nama kita ambil satu saja nih dari atas nama
Dwi Isna ini izin bertanya Ustadz, apabila kita sudah Islam secara warisan atau keturunan, apakah perlu bersyahadat lagi begitu Ustadz? Oh ya, baik sekali nih pertanyaannya ini ya, menarik sekali nih ya. Apakah kita ini perlu syahadat lagi? Kan kita dari lahir bapak ibu kita sudah Islam ya. Nah, tentu tidak perlu ya, karena kita sudah di dalam. Ya, kalau kita sudah di dalam, apakah kita mesti keluar dulu ya, terus baru masuk lagi? Kan tidak perlu, karena kita memang sudah di dalam. Alhamdulillah bahwa kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Bapak ibu kita Islam ya. Nah, maka jangan pernah kemudian kita keluar karena sudah di dalam ya. Ya, jadi ibaratnya kalau kita ini sudah begitu lahir sudah di dalam rumah, jadi nggak perlu keluar di jalan dulu, kemudian baru masuk rumah ya. Nah, dan insya Allah bahwa kita Islam ini bukan karena orang tua kita eh, Muslim ya, tetapi ini merupakan sebuah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sudah beriman dan alhamdulillah itu harus disyukuri. Ya, jangan kemudian ketika orang lahir dari keluarga atau dari orang tua muslim kemudian merasa ini kita ini nggak kayak orang lain gitu ya. Nah, terus kemudian mencari-cari dulu eh, jalan-jalan dulu, keluar-luar dulu gitu ya baru nanti kalau sudah saya cocok saya baru masuk Islam gitu ya. Nah, jangan sampai pernah demikian bahwa karena kita lahir sudah dalam keadaan Islam ya ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Bahwa aslinya sebenarnya bahwa yang lahir semua bayi yang lahir itu Islam. Ya. Nah, maka kemudian dia itu keluar dari Islam yang merupakan adalah lingkungannya ya di sekitarnya orang tuanya keluarganya fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani ya maka eh, kedua orang tuanya lah lingkungannya lah yang menjadikan ia menjadi Yahudi Nasrani atau Majusi. Nah, artinya bahwa ketika lahir sesungguhnya dia itu fitrah. Fitrah itu adalah Islam, iman. Wallahu a'lam bishawab. Nanti Mas Deva? Baik, jazakumullah khair Ustaz. Mengingat waktu sudah pukul 6.44, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu nggak Ustaz? Baik, begitu teman-teman semua, kami ucapkan jazakumullah kepada yang sudah hadir. Sebelumnya, apakah Ustaz mau ada closing statement dulu atau sampun nggih Ustaz? Ya, mari syahadah yang sudah ada di dalam diri kita, ya, yang sudah ada dalam hati kita, dan setiap hari kita juga ikrarkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam sholat, ya, dalam ketika kita doa, ya, kita berzikir. Nah, ini untuk kita jaga, untuk kita pelihara, ya, untuk kita rawat, ya. Karena syahadat itu adalah iman itu, maka kita rawat, kita jaga, kita pelihara agar tetap di dalam terpatri dalam hati kita, ya, ada dalam diri kita dan sampai akhir hayat sampai kita kelak dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpegang teguh dalam keadaan meyakini nilai makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Karena ini adalah kuncinya akhirat, kuncinya surga besok. Ya. Tanpa kita memiliki syahadat ini, kita tidak bisa apa-apa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, jazakumullah khair katsiran pada Ustadz Khudari dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Mungkin ada yang berangkat kerja atau ada yang melanjutkan aktivitas lainnya. Dan untuk teman-teman semua, kami infokan bahwasanya eh, bisa mengisi link presensi yang sudah kami sediakan di kolom komentar. Nanti ada link untuk bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah di akhir presensi.
Dan silakan bergabung bagi teman-teman yang mau mendapat update setiap pekannya dan nanti akan kami rekapkan juga eh, setiap pertemuan ya. Jadi ada rekaman setiap pertemuan dalam grup Madrasah Baitullah sehingga silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa bergabung nanti akan kami kirimkan link rekamannya di grup Madrasah Baitullah. Baik, mungkin sekian Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi mengenai syahadat dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab dikarenakan kita perlu melanjutkan aktivitas kita. Dan mungkin cukup sekian dari kita. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah alhamdulillah. Baik, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Izin live Ustaz. Silakan. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام والميم محمود طهر الخصال والدال داع للهدى والاعتدال يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك صلاة الله وسلام الله دوما عليك